Berjumpa dengan Berbagi Channel. Berbagi sesama, bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memandu anak-anak kelas 5 untuk mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, Pak Guru mengajak anak-anak untuk pertama berdoa. Ya, berdoa karena dengan berdoa semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan buku tema 1. Dan ketiga, siapkan juga buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan dipelajari di kemudian hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Sekarang siapkan buku tema 1 ya, dan siapkan buku dan alat tulis kalian. Kalau sudah siap, kita akan melanjutkan. Oke? Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Kalau sudah bisa memahami tujuannya, kita lanjutkan ya. Pertama, coba amati. Ada sebuah gambar ya. Lihat, ada sebuah gambar. Ada 2 orang anak sedang melakukan sebuah aktivitas. Amati sejenak. Jika sudah mengamati, maka seperti biasa akan timbul pertanyaan. Pertanyaannya apa ya? Oke. Yang pertama, kegiatan apa yang ada pada gambar? Kira-kira kedua anak ini sedang melakukan kegiatan apa ya? Ya, dipikir baik-baik ya. Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, organ gerak apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut? Kira-kira dalam kegiatan yang dilakukan oleh 2 anak ini, organ gerak apa yang mereka gunakan ya? Pasti kalian sudah tahu jawabannya ya. Nah, selanjutnya, masih ingatkah organ gerak pada manusia? Ingat tidak? Nah, pasti masih ingat di pembelajaran sebelumnya. Bahkan di pembelajaran pada subtema 1 itu sudah pernah dibahas. Ada 2 ya, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu organ gerak itu. Selanjutnya, nah, tulang merupakan salah satu organ gerak manusia. Jadi, manusia memiliki salah satu organ gerak, yaitu tulang. Nah, tulang ini merupakan organ gerak pasif. Ya, masih ingat ya? Nah, seperti yang tadi kedua anak itu lakukan, mereka berdua sedang melakukan aktivitas bermain sepak bola. Nah, keduanya menendang menggunakan kaki, dan kaki itu di dalamnya ada tulangnya. Nah, kita akan bahas organ gerak tulang tersebut. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran tulang-tulang. Jadi manusia apabila tidak ada dagingnya, tidak ada ototnya, tidak ada organ pencernaan, organ pernapasan, bentuknya hanya seperti ini, tulang ya, tulang belulang. Jadi semuanya tampak sama, tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng mungkin ya, karena pada dasarnya tersusun oleh tulang-tulang seperti itu.
Namun atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, manusia menjadi tampak lebih indah, tampak lebih cantik, dan tampak lebih ganteng seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, amati kerangka manusia berikut. Sekarang coba amati ya. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi tubuh kita terdiri dari susunan tulang-tulang ya, atau disebut dengan kerangka. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada nama-nama tulangnya. Dari yang paling atas ini ya, tengkorak. Semua orang pasti pada umumnya memiliki tulang tengkorak. Ya, manusia yang normal memiliki tengkorak. Kemudian selanjutnya ada tulang selangka. Ini bisa dilihat panahnya ya. Bagian ini kemudian ada tulang belikat dan juga ada tulang lengan atas. Nah, ini dia lengan atas. Ya, kalian pasti punya semua. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang pengumpil. Ya, pengumpil itu yang lurus dengan tulang ibu jari, ini pengumpilnya. Yang bagian ini yang bagian dalam ya, tulang pengumpil. Kemudian ada tulang hasta yang lurus dengan jari kelingking, ini hasta. Kemudian telapak tangan ya. Ini telapak tangan kalian sebenarnya juga terdiri dari tulang-tulang seperti itu ya. Kemudian tulang jari tangan, ini jari tangan kalian, ini semuanya tulang. Jika kalian rasakan keras ya, itu sebenarnya terdiri dari tulang-tulang. Kemudian ada tulang kering yang suka bermain sepak bola. Tulang kering adalah di bagian depan, dan kemudian ada tulang betis yang belakang ya. Lalu tulang pergelangan kaki, ini ya, tulang pergelangan kaki yang bawah. Ada lagi ini sebenarnya di bawahnya ini ada tulang jari-jari kaki. Nah, kita lanjut lagi ke atas lagi ya, ada rahang bawah. Nah, di sebelah sini rahang bawah. Kemudian ada lagi tulang leher ya, ini tulang leher ya. Kemudian tulang dada di bagian depan, dan tulang belakang di punggung ya, belakang, tulang belakang. Kemudian ada tulang panggul di bagian bawah. Kemudian ada tulang paha ya. Kemudian ada tulang tempurung lutut, ini dia tempurung lutut. Dan di sini sama dengan sebelahnya, ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan yang bawah adalah jari-jari kaki, dan juga ada ini telapak kaki ya. Telapak juga ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Diamati baik-baik sehingga kalian bisa tahu persis di mana letak tulang-tulang manusia itu berada. Maksudnya tulang misalnya di bagian atas ini namanya tulang apa, kemudian di bagian lengan sini namanya tulang apa, sehingga kalian tahu letaknya dan juga tahu namanya seperti itu ya. Nah, kalau sudah, nanti kita akan coba apakah kalian masih ingat posisi tulang-tulang ini. Ya, ingat, perhatikan baik-baik. Tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki. Ini ada jari-jari kaki dan telapak kaki, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut. Ini ya, lebih seperti ini. Gambaran umumnya secara umum seperti ini. Ini adalah gambaran manusia secara normal ya, gambaran manusia yang memiliki kondisi normal. Kemudian selanjutnya, nah, mari berlatih. Kalian kan sudah mengamati tadi, dan juga sudah mengetahui nama dan di mana posisi tulang-tulang tadi. Coba kita berlatih. Nah, ini perhatikan ya gambar di sebelah sini. Nah, pasangkan gambar dengan keterangan menggunakan garis, atau juga bisa dengan menggunakan tanda panah. Tulang pada lengan manusia. Nah, ini tulang pada bagian lengan ya, diambil salah satu lengan. Tadi sudah ada ya. Nah, yang pertama adalah tulang lengan atas. Kira-kira yang bagian mana ya? Apakah yang atas sini? Apakah yang atas sini atau yang bawah? Atau sampai yang ujung bawah sini? Yang mana kira-kira? Oke. Kita coba jadikan jari bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, kita akan tahu jawabannya. Oh, ternyata adalah di sebelah sini ya, tulang lengan atas. Kemudian yang kedua adalah tulang hasta.
Gimana tulang hasta? Ayo, apa sebelah sini atau yang bawahnya lagi? Berpikir. Sudah tahu ya, sudah ada jawabannya di dalam pikiran kalian. Sekarang kita lihat kunci jawabannya. Kita jentikan jari lagi, 1, 2, 3. Akan keluar jawabannya. Oh, ternyata adalah di sebelah sini tulang hasta yang lurus dengan kelingking. Ya, itu kuncinya tulang hasta. Kemudian tulang pengumpil. Sudah amati bagian mana ya? Tinggal ada 3 tulang lagi ini. Sudah ketemu jawabannya? Oke, cocokkan, jentikan jari, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia tulang pengumpil. Tinggal 2 tulang lagi, tulang pergelangan tangan dan juga tulang telapak tangan. Tulang pergelangan tangan yang mana? Ya, yang mana kira-kira? Sudah ketemu jawabannya? Kita cocokkan, 1, 2, 3. Nah, yang mana? Oh, yang ini ya, pergelangan tangan. Ini ya, pergelangan tangan sebelah sini ya, pergelangan tangan. Ya, kemudian 1 tulang lagi, tulang telapak tangan. Ini mudah sekali ya, telapak tangan kalian. Semua orang pasti punya telapak tangan. Nah, kita jentikan jari, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia jawabannya ya, tulang telapak tangan. Nah, telapak tangan di sini. Kemudian ya terhubung lagi dengan tulang jari-jari tangan juga ya, ini ya. Ini dari mulai jari sampai jari kelingking. Itu yang pertama. Sekarang kita coba berlatih lagi untuk gambar yang kedua. Tulang pada kaki manusia. Nah, jika tadi ada bagian lengan, sekarang pada kaki manusia. Ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Nah, kita lihat pertama adalah tulang paha ya. Tulang paha, kira-kira yang mana ya? Apakah bagian sini? Apakah yang bawah? Atau yang ujung bawah sekali? Nah, ya berpikir, mana yang tulang paha ya? Nah, sudah ketemu jawabannya? Kita jentikan jari untuk mencocokkan, 1, 2, 3. Yang mana ya? Oh, ini dia tulang paha ya. Nah, bagian kaki yang atas ini. Ini ya, tulang paha. Manusia yang normal pasti memiliki paha ya. Kemudian tulang kering. Yang mana tulang kering? Apakah yang sebelah sini? Ya, kalian bisa lihat ya, pointer laser yang berjalan ini, yang bergerak ini. Ataukah bagian bawah sini? Kira-kira yang mana tulang kering? Sudah ketemu jawabannya? Oke, 1, 2, 3. Nah, yang mana? Oh, ternyata adalah yang bawah. Ada yang salah? Semoga betul semua ya. Nah, kemudian sekarang tulang betis. Sebelah mana tulang betis ya? Oke, sebelah mana tulang betis? Oke, berpikir. Ya, sudah ketemu jawabannya ya. Kita jentikan jari, 1, 2, 3. Oke. Oh, sebelah sini tulang betis ya. Jadi bagian kaki tapi yang belakang. Ini ya, itu tulang betis. Nah, kemudian sekarang tulang tempurung lutut. Nah, ini pasti tahu. Tempurung lutut. Ada kata kuncinya yaitu di lutut. Kalian pasti tahu mana bagian lutut ya. Jika sudah ketemu jawabannya, ya sudah berusaha berpikir untuk menemukan jawabannya. Sekarang kita cocokkan, 1, 2, 3. Oke. Oh, nah ini dia tempurung lutut ya. Ada 2 ya tempurung lututnya. Setelah itu kita cek lagi tulang pergelangan kaki. Sebelah mana pergelangan kaki? Oke, kita lihat ya. Sudah ketemu jawabannya? Jika sudah, apakah tidak penasaran, kita lihat, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia tulang pergelangan kaki. Ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat tulang telapak kaki. Mana ya? Bagian mana telapak kaki? Tinggal 2 tulang ini, tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, kita jentikan jari lagi, 1, 2, 3. Oh, sebelah sini ya, telapak kaki yang bagian bawah. Ya, ini ya. Sebelahnya tulang pergelangan kaki. Sebelahnya tulangnya meliputi sebelah kiri ini telapak kaki. Ya.
Dan terakhir adalah tulang jari kaki. Ini sangat mudah sekali, kuncinya ada di jari kaki. Oke, terakhir kali jentikan jari 1, 2, 3. Nah, ini dia ya, dari ibu jari pada jari kaki hingga jari kelingking ini. Jadi itu ya, tulang pada kaki manusia. Seperti itu. Semoga kalian bisa lebih memahami ya nama-nama tulang pada manusia dan juga posisinya ada di mana. Oke, kalau sudah memahami hal ini, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, dan ternyata tulang-tulang tersebut memiliki fungsi. Jadi bukan hanya tulang biasa atau tidak memiliki fungsi, namun tulang tersebut memiliki fungsi dan fungsinya berbeda-beda. Di sini ada tabel yang menyajikan beberapa nama tulang dan fungsi-fungsinya ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia tabelnya seperti ini. Nama tulang. Nah, ini sebenarnya bukan hanya tulang lengan ya. Ada sampai yang bagian jari kaki, tulang telapak kaki ya. Nah, seperti itu ya. Karena biasanya kalau berbicara lengan biasanya adalah lengan atas, maka bagian tubuh atas saja. Kemudian sekarang kita lihat fungsinya, tulang hasta. Nah, ingat tadi ya tulang hasta ya. Oke, apa ya fungsinya kira-kira tulang hasta? Nah, kita coba lihat. Fungsinya adalah memudahkan pergelangan tangan, membentuk dan membantu sendi di siku. Tulang hasta itu fungsinya ya, tulang hasta ya. Nah, ini tulang hasta di bagian tangan kalian. Kemudian tulang atas atau tulang lengan atas ini ya. Fungsinya adalah alat gerak tubuh bagian atas pada manusia. Nah, tulang lengan atas ya. Nah, tulang atas alat gerak ya. Kemudian selanjutnya adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil adalah pasangannya dari tulang hasta sebelahnya. Kita lihat mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Nah, ya. Jadi yang mengatur pergerakan tangan bagian bawah adalah tulang pengumpil. Selanjutnya tulang pergelangan tangan. Ini ya, pergelangan tangan. Ya, fungsinya untuk apa ya? Kita lihat. Nah, penghubung. Maaf ini ada kesalahan tulis ya. Sebenarnya penghubung tulang ini ya. Penghubung tulang lengan bawah dengan jari-jari. Nah, ini pergelangan tangan, tulang lengan bawah dengan jari-jari. Nah, jadi dihubungkan ya, di bagian lengan atas, kemudian lengan bawah hubungan, kemudian ada jari-jari pergelangan tangan, dan ini ada tulang jari-jari dan telapak tangan ini. Jadi dihubungkan oleh pergelangan tangan. Selanjutnya tulang telapak tangan. Fungsinya untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari. Nah, ini telapak tangan kalian ada tulangnya. Nah, ini menghubungkan jari-jari ini ya. Nah, dihubungkan oleh tulang telapak tangan. Selanjutnya tulang paha di bawah ya. Nah, membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk. Membantu ya, sehingga kalian bisa bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ini paha. Selanjutnya tulang kering. Fungsinya adalah untuk menyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Jadi kalian punya lutut ya. Nah, lutut kalian disambungkan oleh tulang kering tadi ya. Disambungkan dengan pergelangan kaki. Selanjutnya adalah tulang betis. Fungsinya apa? Kita cek ya. Menopang berat tubuh, memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Itu tulang betis ya. Lanjutkan ada tulang pergelangan kaki, memudahkan manusia melangkah dan berjalan. Lalu tulang telapak tangan mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Terakhir adalah tulang jari kaki. Fungsinya untuk dukungan bagi tubuh, memberi keseimbangan pada manusia ya. Guru harapkan kalian bisa memahami fungsi-fungsi tulang ini ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ayo membaca. Bacaannya apa ya? Kita lihat buku tema 1 halaman 69 sampai dengan 71. Bacaan ini masih berhubungan dengan organ gerak manusia ya. Judulnya adalah penyandang cacat yang sukses. Nah, ada lagi lanjutannya. Nah, kalian bisa hitung ada berapa paragraf di sini ya. Jadi hitung saja berapa paragraf jumlahnya. Banyak ya. Ada berapa paragraf kalian hitung. Nanti
Tugas kalian setelah membacanya adalah apa kira-kira tugasnya? Tugasnya adalah apa ya? Mencari ide pokok gitu ya. Dari paragraf 2 sampai 8. Jadi kalian cari ide pokoknya. Ini bisa kalian gunakan untuk berlatih. Pada pembelajaran sebelumnya memang ada ide pokok ya. Dan pembelajaran kali ini juga ada ide pokok. Dan semakin sering kalian berlatih, maka kalian akan semakin bisa, semakin menguasai materi ini ya. Dan kemudian ini dia ya. Di paragraf 1 apa dulu, kemudian 2 sampai 8 cari ide pokoknya. Namun ingat, kalian masih ingat bagaimana cara menentukannya? Kalau belum, Pak Bunda akan mengingatkan. Ingat ya caranya ya. Yang pertama adalah tentukan dulu kalimat utamanya. Apakah di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Jika di awal disebut dengan deduktif. Ingat baik-baik ya, deduktif jika di awal. Jika di akhir disebut dengan induktif. Ingat, jadi deduktif di awal, induktif di akhir. Apabila ada di awal dan di akhir, maka disebut campuran. Nah, selanjutnya barulah menentukan ide pokok. Dan ingat, nah ini langkah ketiga atau apa namanya, cara yang ketiga ini merupakan pengingat karena hal ini adalah penting ya. Nah, ide pokok merupakan inti dari kalimat utama dan tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Jadi misalkan kalimat utamanya itu panjang ya, dalam satu kalimat utama kalian hanya cukup ambil intinya saja ya, tidak harus ditulis semua seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ada tambahan lagi untuk pembahasan pada pembelajaran kali ini, yaitu berhubungan dengan sebuah buku bacaan. Sebuah buku bacaan tentu di dalamnya banyak sekali bacaan-bacaan ya, dan di awalnya atau bagian depannya dan belakang pasti memiliki yang namanya cover atau sampul. Pasti setiap buku bacaan memiliki cover atau sampul, ya. Nah, sampul buku berisi ilustrasi yang mewakili isi buku. Ingat ilustrasi ya, ada subtema 1 ya. Ada itu penjelasan jenis gambar cerita, salah satunya adalah gambar ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambaran ya. Nah, kemudian sampul merupakan bagian terluar dari sebuah buku. Itu sudah jelas ya. Nah, contohnya saja buku kalian di tema 1 pasti depannya ada sampulnya dan belakang juga ada sampulnya ya. Nah, sampul terdiri dari dua bagian, yaitu depan dan belakang. Tidak mungkin ada buku hanya sampulnya depan saja atau belakang saja, kecuali bukunya sudah rusak ya. Nah, jika bukunya masih utuh pasti ada sampul depan dan belakang. Sekarang perhatikan, nah, cover yang baik, cover atau sampul ya, adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Jadi tulisannya itu hurufnya bagus, orang pasti akan tertarik. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, dan terdapat tulisan ya yang bisa dipahami. Kemudian terdapat nama penulisnya. Jadi siapa yang menulis kita akan tahu pada cover bukunya. Dan ada lagi terdapat identitas penerbit. Siapa atau dari lembaga mana yang menerbitkan kita juga bisa tahu. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Otomatis dengan gambar yang menarik orang pasti akan tertarik untuk membacanya ya. Kemudian terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Sinopsis itu semacam ringkasan ya, atau gambaran apa sih isi buku, apa sih isi dari buku yang akan kita baca. Itu semacam ringkasan atau rangkuman ya, rangkuman semacam itu ya. Nah, jadi kemudian yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu sebentar, ini ada contoh ya. Nah, ini ada contoh buku tema 1 ya. Nah, ini sampul depan, ini sampul belakang. Nah, punggung buku itu sebelah sini. Nah, ini dia punggung buku ya. Nah, ini sini ada identitasnya seperti ini ya. Ini ada identitasnya, ada tulisannya. Nah, ini itu ya. Itu unsur-unsur
yang perlu dipenuhi agar cover tersebut menjadi baik ya. Kita lanjutkan ya. Nah, berikut ada contoh cover atau sampul buku. Ini dia ya, Cerdas dan Bugar. Ini contoh buku penjas orkes ya, kelas 4. Nah, di sini ada penerbitnya, Pusat Perbukuan ya. Ini ada yang menulis, kemudian di belakangnya ada sinopsis sedikit ya, kecil, tidak usah terlalu banyak, dan di punggung buku juga ada identitasnya. Nah itu ya, di bagian sampul belakang dan bagian sampul depan. Ini dia, depan dan belakang ya. Yang depan biasanya lebih berwarna atau lebih berisi gambar-gambar, karena pasti orang akan melihat bagian depannya terlebih dahulu ya, baru yang belakang. Nah, semoga kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini ya. Jika belum mempelajari, jika belum paham, kalian bisa tanyakan ke guru masing-masing. Nah itu tadi materi kita hari ini. Nah ini ya, jika ada yang masih belum jelas, jangan ragu tanyakan ke gurumu ya. Tetap rajin meskipun belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan, pantang menyerah, tetap semangat. Terima kasih. Itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, tak perlu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.